Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar gembira. Alhamdulillah, berkah Ramadan, 6 bansos cair hingga masuk bulan suci Ramadan sampai mendekati Hari Raya Idul Fitri. Nah, kira-kira ke-6 bansos tersebut apa saja? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang kabar gembira berkah Ramadan. 6 bansos cair hingga masuk bulan suci Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, kira-kira ke-6 bansos tersebut apa saja? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya sahabat YouTube. Alhamdulillah di hari ini kita khususnya para umat muslim di Indonesia ya sahabat YouTube, saat ini merupakan hari pertama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ya sahabat YouTube. Mari kita doakan bersama-sama semoga umat muslim yang menjalankan ibadah puasa pertama di bulan suci Ramadan di hari ini semoga diberi kelancaran ya, tidak lemes tentunya, ibadahnya juga semakin kuat ya sahabat YouTube, dan tentunya ibadah puasanya ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya ya sahabat YouTube. Oke, langsung saja kita kembali pada topik video kali ini terkait dengan alhamdulillah kabar gembira bahwasanya berkah Ramadan 6 bansos cair hingga masuk bulan suci Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, kira-kira ke-6 bansos tersebut apa saja? Langsung saja, bansos pertama tentunya adalah bansos PKH, Program Keluarga Harapan, tahap pertama tahun 2023 ya sahabat YouTube. Di mana tahap pertama ini alokasinya adalah bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Dan khususnya yang cair di bulan suci Ramadan ini adalah bansos PKH yang menggunakan kartu KKS Bank BTN. Namun karena Bank BTN ini tidak ikut ambil bagian dalam proses penyaluran bansos PKH di tahap pertama ini, maka proses penyalurannya dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia. Ini sama seperti di daerah kami di Kabupaten Banyuwangi, bahwasanya hingga sampai dengan detik ini masih belum ada KPM PKH yang cair bansos PKH-nya karena memang proses penyalurannya dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia. Nah, tentunya proses pencairannya harus menunggu pihak PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan bansos tersebut ya, karena pihak PT Pos Indonesia yang jelas akan menjadwal kapan dicairkan bansos PKH tersebut. Yang jelas untuk dari PT Pos Indonesia ini ada 3 mekanisme dalam menyalurkan bansos PKH. Yang pertama melalui titik komunitas, biasanya di kantor desa ataupun kelurahan. Para KPM ini datang ke kantor desa ataupun ke kantor kelurahan untuk mengambil bansos PKH-nya. Kemudian cara yang kedua dengan cara mengambil di kantor pos terdekat sesuai domisili si KPM. Kemudian cara yang ketiga secara door to door, pihak PT Pos Indonesia mengantar langsung bansos PKH tersebut ke alamat penerima keluarga penerima manfaat, khususnya bagi yang lansia, kemudian yang disabilitas berat, dan juga yang sakit ya sahabat itu. Kemudian untuk KPM yang kartu KKS-nya diterbitkan selain Bank BTN, namun hingga saat ini masih belum cair juga bansos PKH-nya, coba ditunggu dulu, siapa tahu ada termin berikutnya ya sahabat itu. Kemudian bansos kedua yang cair di bulan suci Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri adalah bansos BPNT, bantuan pangan non tunai atau program sembako, yang mana ini juga khusus buat KPM yang kartu KKS-nya diterbitkan oleh Bank BTN, karena Bank BTN tidak ikut ambil bagian dalam proses penyaluran di tahap pertama ini.
maka proses pencairannya dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia seperti di daerah kami ya sahabat YouTube di Kabupaten Banyuwangi. Jadi proses penyalurannya masih menunggu penjadwalan dari pihak PT Pos Indonesianya ya sahabat YouTube. Nah, ini juga berlaku untuk keluarga penerima manfaat yang ada di 83 kabupaten atau kota yang memang proses penyalurannya lewat PT Pos Indonesia. Namun hingga saat ini mungkin di daerah tersebut masih belum disalurkan ya bansos PKH ataupun BPNT-nya oleh pihak PT Pos Indonesia. Dan mari kita doakan bersama-sama semoga para KPM PKH ataupun KPM BPNT yang selain dari Bank BTN yang hingga saat ini masih belum cair bansos PKH ataupun BPNT-nya, semoga ada termin selanjutnya dan bansosnya bisa segera diterima ya sahabat YouTube. Namun apabila hingga nanti proses penyalurannya ini sudah selesai namun tidak cair, maka bisa disimpulkan si KPM tersebut tidak di SK-kan atau tidak ditetapkan sebagai penerima bansos PKH ataupun BPNT oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di tahap pertama ini. Terus bagaimana mas nasibnya? Ya nasibnya jangan khawatir kalau datanya masih aktif di DTKS, karena tidak menutup kemungkinan di tahap-tahap selanjutnya si KPM tersebut akan kembali ditetapkan sebagai penerima bansos ya sahabat YouTube. Kemudian bansos ketiga yang juga dicairkan di bulan suci Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri adalah bansos PBI, penerima bantuan iuran BPJS KIS yang gratis dari pemerintah khusus untuk alokasi periode bulan April ya. Dimana untuk penerima KIS PBI ini kuotanya di seluruh Indonesia sebanyak kurang lebih 100 juta KPM ya sahabat YouTube. Dimana bansos PBI ini tidak bisa diuangkan karena bentuk bansosnya adalah layanan kesehatan secara gratis sahabat YouTube ya. Jadi bisa digunakan di Vaskes, bisa di puskesmas ataupun di rumah sakit yang memang melayani BPJS KIS PBI ya sahabat YouTube. Kemudian bansos keempat yang cair di bulan Ramadan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri adalah bantuan BLT Miskin Ekstrim. Dulunya adalah BLT DD, namun saat ini landasan pencairannya bukan lagi COVID-19, namun landasan pencairannya ataupun landasan penyalurannya adalah penghapusan kemiskinan ekstrim. Oleh sebab itu penerimanya ini sangat jauh menurun drastis dibanding BLT DD sebelumnya ya sahabat YouTube. Karena dikhususkan yang dapat ini adalah para warga yang masuk ke dalam data P2KE atau pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim ya sahabat YouTube. Adapun besaran bantuannya adalah Rp300.000 per bulan dan ini ada beberapa daerah yang dicairkan setiap bulan sekali, ada yang dicairkan rapel langsung 3 bulan sekali. Nah, untuk tahap yang pertama alokasi Januari, Februari, Maret itu sudah ada yang menyalurkan langsung Rp900.000 dan bagi desa yang menyalurkannya setiap bulan, maka nanti di bulan suci Ramadan atau mendekati Hari Raya Idul Fitri tinggal menyalurkan untuk alokasi bulan Aprilnya sebesar Rp300.000 ya sahabat YouTube. Kemudian bansos kelima yang juga cair di bulan suci Ramadan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri adalah bansos pangan dalam rangka menekan ataupun mensiasati kenaikan inflasi ataupun kenaikan harga komoditi tertentu di bulan suci Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri, yaitu berupa beras 10 kg. Jadi bansos pangan yang pertama adalah komoditi beras 10 kg, di mana sasaran penerimanya adalah sebanyak 21,3 juta KPM yang berasal dari data KPM DTKS atau yang dulunya sudah tercover bansos yang berasal dari DTKS yaitu PKH dan juga BPNT. Di mana proses penyalurannya nanti dari pihak Menko Perekonomian menugaskan Bulog kemudian bekerja sama dengan pihak PT Pos Indonesia untuk menyalurkannya ya sahabat YouTube. Kemudian bansos ini diberikan selama 3 bulan yaitu bulan Maret, April dan juga Mei. Namun nanti untuk aplikasi penyalurannya apakah nanti setiap bulan atau dibagi beberapa tahap, kita tunggu informasi lebih lanjutnya ya sahabat YouTube. Kemudian bansos ke-6 yang juga cair di bulan suci Ramadan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri adalah bansos pangan
untuk komoditi telur dan juga daging ayam yang nanti dikhususkan untuk 2,1 juta penerima manfaat yang berkategori anak balita atau anak yang berpotensi stunting yang datanya diambil dari data BKKBN ya sahabat YouTube, dimana besaran bansosnya ini kurang lebih 1 kilograman ya, dan saat ini untuk juknisnya ataupun aturannya masih disiapkan oleh pemerintah. Adapun dari pihak Menko Perekonomian meminta ID Food untuk menyediakan sembako telur dan juga daging ayam ini. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.